Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita kembali dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pelindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kau sangat mengasihi kami, walaupun kami sering meninggalkan Engkau, sering melupakan Engkau, dan sering tidak mengikutkan Engkau dalam setiap rencana kami. Pada hari ini masuklah Tuhan ke dalam hati kami, beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan memfitnah. Firman Tuhan diambil dari Imamat 19 ayat 16 dan Kolose 3 ayat 8. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Istilah ini menggambarkan kepada kita betapa kejamnya dan berbahayanya fitnah itu. Fitnah adalah kabar bohong atau kabar yang tidak benar tentang diri seseorang yang disebarkan kepada orang lain. Fitnah itu biasanya tersebar dengan begitu cepat, diketahui oleh banyak orang, dan membentuk opini negatif tentang seseorang. Akibatnya orang yang dibicarakan atau difitnah tersebut dipandang sebagai orang tidak benar dan mulai diberi stigma negatif. Hal ini akan memberikan citra yang buruk terhadap yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan pencemaran nama baik atau pembunuhan karakter. Itulah sebabnya banyak orang yang merasa dirinya difitnah, menggugat orang yang memfitnahnya atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Fitnah memfitnah seperti ini sudah umum terjadi di masyarakat kita, mulai dari lingkup kecil sampai kepada lingkup yang besar, yang melibatkan para tokoh, artis, orang-orang terkenal, bahkan tetangga atau teman kita. Ibu dikasih Tuhan, fitnah biasanya lahir akibat rasa benci dan iri kepada seseorang. Orang yang benci kepada orang lain biasanya berniat membalas dendam. Salah satu cara adalah dengan memfitnah orang tersebut, dengan mengabarkan kabar bohong tentang dirinya kepada orang lain. Demikian juga dengan iri kepada orang lain. Ia ingin memfitnahnya, sebab ia tidak ingin melihat orang lain tersebut maju dan lebih baik dari dirinya. Selain itu, fitnah juga lahir ketika orang selalu sibuk bergosip. Orang yang suka membicarakan orang lain, ketika mereka sudah habis bahan pembicaraan, maka mereka akan mencoba membahas kabar angin tentang seseorang yang tidak jelas sumbernya, yang sebenarnya belum terbukti, sehingga timbullah fitnah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, fitnah memfitnah sebenarnya bukan saja ada pada zaman sekarang. Sejak zaman dahulu sudah ada fitnah. Dan tentu saja fitnah itu tidak dapat dibenarkan. Itulah sebabnya kepada umat pilihannya Tuhan memerintahkan agar mereka jangan suka menyebarkan fitnah. Imamat 19 ayat 16 mengatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Juga Rasul Paulus memerintahkan jemaatnya di Kolose untuk membuang fitnah sebagai salah satu tanda atau ciri orang-orang yang telah lahir baru. Jelas, orang Kristen tidak boleh memfitnah orang lain. Mari, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mulai saat ini belajar untuk tidak memfitnah orang lain.
Jangan membicarakan hal-hal yang tidak benar atau tidak jelas tentang orang lain. Jika selama ini kita pernah memfitnah orang lain, bertobatlah dan minta ampun kepada Tuhan, karena sesungguhnya fitnah itu sangat kejam dan menyakitkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jika aku pernah memfitnah orang lain, ampunilah Tuhan. Ajarlah aku untuk berkata-kata benar tentang orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Fitnah adalah dosa yang kejam karena membunuh karakter dan nama baik seseorang. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.